Hai, saya Chandres. Welcome to my channel Sandurazu Vlog. Hanya sekedar untaian cerita singkat dan sebaik kenangan agar bisa diingat di suatu hari nanti. Halo sobat, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya di Sandurazu Vlog. Nah, kali ini saya akan cerita lagi dari Kota Padang, tepatnya dari rumah saya di Korong Gadang. Rencananya pagi ini saya dan Raya akan keliling kota, mumpung cuaca cukup bersahabat ya. Yuk. Hai Raya, Raya mau kemana? Aku tidak punya nama. Siapa namanya? Miu. Miu mau kemana? Mau ke pantai. Ke pantai terus ke mana Tempat lagi? bola. Tempat bola. Ayo, kita mau naik apa? Naik sepeda. Sama siapa? Sama ayah. Yeay, ayo kita berangkat. Ayo. Hyung. Nah, setelah 30 menit naik motor, kami akhirnya sampai di Pantai Padang. Ya, beginilah suasana di Pantai Padang ketika pagi-pagi. Cukup sepi sih ya. Ini tuh hari Sabtu. Di Pantai Padang ini sudah cukup rapi ya menurut saya, karena sudah ada pedestrian. Ini juga ada logo Kota Padang. Jadi kita bisa menikmati pemandangan laut seperti ini. Kalau orang Padang sendiri tuh bilangnya ini taplau atau tapilawi. Why? Dewasa kan? Ani? Hmm? Kalau di rumah aku. Untuk kalian berdua. Untuk Mira, untuk Kiki. Untuk Raya, untuk Abi. Apa? Karena itu yang Oke. Teguh Merpati. Nah, setelah kita puas di tepi laut, saya dan Raya melanjutkan perjalanan menelusuri jalanan yang ada di sepanjang garis Pantai Padang ini. Jadi kalau ditelusuri ini jalannya cukup jauh juga ya, sekitar 5-6 kilo. Kalau kita telusuri dari ujung jembatan ini sampai ke Muaro namanya, nah itu cukup menghabiskan waktu sekitar 15-20 menit lah pakai motor dengan kecepatan seperti ini. Nah, ini saya naik jembatan jalan baru ya. Ini jalan baru ini rencananya bakal dihubungkan ke Bandara Internasional Minangkabau. Tapi saya kurang tahu ini kenapa pembangunannya sepertinya terhenti. Karena saya tahu di ujung situ tuh buntu ya jalannya. Biasanya orang-orang suka ngelihat sunset di atas ini kalau sore. Kalau sekarang mungkin agak sepi ya. Warga Kota Padang biasanya juga suka jogging di sini. Apalagi kalau pagi hari Minggu, wah itu ramai banget ya. Kalau sekarang agak sepi. Tapi karena sepi kita bisa ngelihat garis Pantai Padang yang cukup luas. Dan di sini masih agak terbengkalai sih, karena pembangunannya masih terhenti di sekitar sini. Ini Pantai Padang juga ini, di seberang jembatan. Banyak batu-batunya kan? Nah, jadi sekarang kita balik arah ke arah Muaro. Nah, ini saya melewati salah satu spot jalan yang cukup ramai juga biasanya kalau warga sore-sore ya di sini
duduk-duduk di sebelah kanan ini di tepi pantai sambil minum kelapa muda. Di sini banyak warga yang menjual kelapa muda dengan harga yang cukup murah ya. Dari harga 5.000 sampai 10.000. Jadi worth it lah di sini. Ya. Sudah kerja sama situ. Iya. Tuh ada mereknya tuh, Padang di atas bukit tuh. Nampak? Padang, kota tercinta. Nah, ini kita lagi melewati kawasan kota tua Kota Padang. Ini arahnya kita mau ke Ngulik. Nah, biasalah bocil. Di Ngulik ini si Raya suka banget main karena di sini ada playgroundnya. Ayo kita lihat. Ya. Nah, jadi Ngulik ini tuh salah satu playground yang ngehits ya di Kota Padang. Teman-teman yang punya anak sering banget ngajak bocil-bocil ke sini. Terutama si Raya ini ya. Dia hobi banget main-main kayak main pasir, main mobil-mobilan, main masak-masak. Di sini tuh semuanya ada. Kalau mau ke sini bagusnya kalau saran saya sih pagi ya, jam 9-an. Karena sebenarnya Ngulik ini bukanya jam 10, tapi dari jam 9 tuh orang udah siap-siap, kita bisa ngintip-ngintip masuk sembari karyawannya siap-siap untuk buka. Jadi bisa lah main dengan tenang di sini kalau pagi. Tapi kalau udah lewat jam 11 itu udah rame banget. Nah, biasanya memang kalau si Raya ini sekali seminggu ini saya ajak pergi main keluar gitu ya. Itu salah satu bentuk stimulasi juga untuk anak usia, kebetulan si Raya 3 tahun 8 bulan ya waktu itu. Menjelang 4 bulan. Sorry, menjelang 4 tahun. Karena memang usia segitu anak-anak memang butuh waktu lebih untuk bermain ya. Sebenarnya banyak sekali manfaat bermain itu pada anak-anak usia 3 tahun itu ya, bukan buang-buang waktu sebenarnya, karena itu kita juga sembari melatih memberi stimulasi bagi mereka untuk perkembangan motoriknya, baik motorik kasar maupun motorik halusnya. Saya kutip dari situs Klik Dokter ya. Sebenarnya banyak sekali manfaat dari bermain ini untuk si kecil. Nah, pertama dia bisa meningkatkan fungsi kognitif. Jadi memang fungsi atau daya pikir, nah itu sangat berpengaruh berkembangannya itu ketika anak-anak sedang bermain ya. Dan itu kita sebagai orang tua juga mesti mendampingi ya dalam hal untuk merangsang perkembangan otaknya juga. Kemudian anak juga akan cenderung lebih kreatif, itu juga didapat ketika bermain. Rasanya ketika bermain itu kan anak-anak dapat mengembangkan proses berpikirnya ya, serta ide-ide baru sehingga kreativitasnya itu terbentuk. Nah, untuk itu kita mesti berikan keleluasaan kepada anak untuk bermain dengan imajinasinya sendiri. Nah, itu juga kita dampingi. Selain itu sebenarnya juga bagus untuk mengasah kemampuan berbahasa anak, komunikasi. Sebaiknya memang ada partner ya kalau bermain. Kalau sendiri memang cenderung lebih minim interaksi. Tapi makanya sebagai orang tua kita juga kadang-kadang memberikan stimulasi berupa pertanyaan, oh ini apa gitu ya. Jadi anak juga terespon untuk menceritakan, oh lagi seperti ini. Jadi bahasanya juga terbantu. Dan juga untuk melatih pengendalian diri dan emosi. Karena dengan bermain ini juga berkaitan ya dengan kontrol emosi anak, sebab dengan bermain itu anak bisa melatih pengendalian dirinya, terutama kalau ia bermain dengan teman atau orang lain ya. Jadi misalnya kalau
bermain bersama, anak-anak berlatih untuk memberikan giliran bermain kepada temannya, itu mungkin secara bergantian ya. Sehingga nanti bisa mengurangi perilaku egois pada anak sih. Itu sih untungnya kalau rame-rame. Kalau nggak ada teman ya mungkin kalau dengan saudara atau dengan kita sendiri mungkin kita bisa bermain berdua gitu, boleh berbagi dengan abi, umi dan sebagainya, itu mungkin bisa kita ajari. Terus juga bisa melatih keterampilan sosial dan keterampilan kepekaan empati ya untuk perasaannya juga ya. Karena misalnya kalau kita bermain sama anak itu dengan kalau kita bacain cerita atau ya menceritakan kisah-kisah yang bagus, itu juga sarana pendidikan moral untuk anak ya. Kemudian itu juga bisa meningkatkan hubungan interpersonal yang lebih baik antara kita dengan anak, dan tentu saja anak juga tubuhnya akan lebih sehat secara fisik ya, karena dia stimulasi sehingga anak itu bisa memiliki tubuh yang lebih sehat dan bugar. Bermain juga bisa meningkatkan skill keterampilannya ya, keterampilan hidup terutama. Terus sejak kecil orang tua bisa menanamkan pemahaman bahwa untuk memiliki suatu keterampilan yang baik itu maka dibutuhkan proses belajar ya. Kemudian tentu saja yang terakhir itu bisa membuat anak lebih bahagia, kemudian juga mengembangkan sikap sportif dan menemukan minatnya. Yeay. Hati-hati tapi ya. Hi, I'm Iguanodon. It's time for breakfast. I'm a chef today. I'll make a special meal. It's yummy, yummy, yummy leaves. Yummy, yummy leaves. Wow, it's so delicious! It's yummy, yummy, yummy leaves, yummy green leaves. I'm a chef today. I'll make a special meal. It's yummy, yummy, yummy bugs. Yummy, yummy bugs. Nah, setelah puas bermain, si Raya saya ajak makan es krim. Nah, ini pasti dia suka banget ya. Ya, pakai kon. Jadi memang di Ngulik Gelato ini yang khasnya adalah ada es krim gelato ini ya. Jadi banyak varian rasa, cukup enak sih dan harganya cukup terjangkau. Enak es krimnya. Nah, boleh Abi minta sedikit. Nah, Abi ada. Oh, punya Abi ada. Ini punya Abi. Mana istananya? Hah? Istananya udah jadi. Saya mau lihat istana Abi. Mau? Nih, istana Abi. Jelek. Enggak kok, bagus kok. Burung pipit. Kanan. Iya.
Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi sobat-sobat semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay tune di Sandy Review Vlog. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Baby, See you. you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of